Ya, pemirsa, kesaksian ahli kriminologi dalam sidang hari ini menegaskan bahwa pembunuhan Brigadir Yosua adalah pembunuhan berencana. Ya, tidak hanya itu, saksi juga meragukan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Kecil itu, kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Ya. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang saya hadapi saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi apapun. Dari data-data empiris yang saudara ahli punyai, itu pernah tidak kejadian itu terjadi? Bisa terjadi, tapi persentasenya kecil. Dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton ataupun menunda pembicaraan dengan si pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri? Ya. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Jadi harus tidak ada jeda waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Oke. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana. Pasti berencana. Pasti. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Nelson Simanjuntak, dan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Selamat sore, Bang Nelson dan Prof. Muzakir. Sore. Baik, saya pertama ingin ke Bang Nelson terlebih dahulu. Bang Nelson, dalam sidang hari ini JPU menghadirkan sejumlah saksi. Nah, yang ingin digali oleh majelis hakim adalah fakta-fakta terkait autopsi ulang yang dilakukan oleh tim atau saksi ahli yang hadir hari ini. Kalau dari sisi Anda, kemarin fakta-fakta apa saja yang ditemukan yang Anda nilai janggal pada saat memeriksa atau mengetahui informasi terkait kondisi tubuh Yosua Huta Barat? Terima kasih. Baru selintas tadi saya mendengar saksi dari forensik, saya lupa yang mana itu. Kita harus memutar film ingatan kami lagi ya. Kami ikut, saya langsung ikut itu, malah yang menentukan ahli kesehatan yang dari keluarga. Ada dua, satu ahli medis, satu dokter ya, langsung itu. Apa yang dilihat, dicatat, disaksikan, nggak boleh dipoto waktu itu. Dan kita buat berupa akta notaris, cukup lama ini sebenarnya, saya hampir lupa. Dan ketika sampai di Jakarta, ketua tim forensik itu menyangkal apa yang disebut tembak-menembak segala macam itu. Kita kesal juga jadinya, ini kok yang dikirim oleh para penyidik kok jadi yang memberi keterangan tidak benar lagi ya. Jadi saya tidak lihat tadi siapa saja yang menyaksikan, tetapi kami mengingat kembali di matanya, di belakang, nggak ada itu tembak-menembak, ditembak itu. Dan seingat saya masih ada satu lagi reptil peluru yang masih bersarang di tubuh Yosua. Saya nggak yakin apakah bisa masuk surga dengan ada reptil peluru itu, atau nanti dia akan datang hantunya mengingatkan kita supaya jangan tipu menipu semua itu biarkan nanti Prof. Muzakir melengkapi, tapi saya ikut langsung di forensik mayat itu, semua itu ya yang kami anggap benar, yang kami sudah sampaikan, dan tentunya
Begitu nanti alat bukti kita berupa bukti-bukti forensik, semua akan kita beberkan, semuanya. Oke, baik. Apa yang disampaikan itu kita nggak yakin Baik, benar. baik. Baik, Bang Nelson ditahan sebentar, Prof. Muzakir juga ditahan sebentar. Kita akan mengikuti dulu konferensi pers langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan kasus suap yang menimpa dari Hakim Agung. Ya pemirsa, tadi adalah update dari perkembangan terkini kasus dugaan pengurusan atau kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara yang melibatkan beberapa nama Hakim Agung. Kali ini Hakim Justisial Kamar Perdata Mahkamah Agung juga ikut terseret menjadi salah satu tersangka, dan kita akan teruskan kembali dialog terkait dengan bagaimana menakar kesaksian dari para saksi ahli dalam sidang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini. Masih tersambung bersama kami Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua dan Profesor Muzakir selaku ahli pidana atau pakar pidana. Kalau tadi Bang Nelson mungkin sudah dijelaskan ya terkait dengan tanggapan dari persidangan hari ini. Saya mau ke Prof. Muzakir. Sebelum kita membahas atau menakar isi dari kesaksian para saksi ahli, Prof, ketika dalam isi berita acara pemeriksaan berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saksi ahli, ini merupakan sesuatu yang kontradiktif dan tentunya juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Kekuatan dari kesaksian atau BAP sendiri mana yang lebih kuat, Prof? Jadi berdasarkan pada kaidah hukum dalam KUHAP itu dikatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan pada sidang pengadilan. Ya, itu saksi. Demikian juga keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan pada sidang pengadilan. Jadi kesimpulannya apa ya? Kalau terjadi perbedaan keterangan yang dimuat di dalam BAP dan di sidang pengadilan, itu yang dipakai adalah dalam sidang pengadilan. Okay. Yang dipakai pertimbangan untuk menjadi alat bukti itu ada dalam sidang pengadilan. Argumennya apa? Kalau di BAP itu kan one way ya, istilah bahasanya dialognya satu. Yakni penyidik dengan ahli, dan ahli ditanya dijawab. Jadi nggak ada cross check dari pihak-pihak yang lain. Sehingga dengan demikian benar dan salah itu tergantung pada hubungan korelatif antara yang diperiksa dengan yang diperiksa dan yang memeriksa. Kalau sudah sampai di sidang pengadilan, itu pertama dia disumpah lebih dahulu, dan yang kedua dia akan memberikan keterangan yang bebas dalam arti bahwa dan juga diuji oleh semua pihak yang terlibat dalam proses sidang pengadilan. Dari pihak jaksa penuntut umum, dari pihak pengacara, dari pihak terdakwa, dan dari hakim. Semuanya dites, jadi di cross check semuanya, dan maka keterangan yang paling sahih yang sudah diuji silang di sidang pengadilan, nah itulah namanya keterangan saksi dan keterangan ahli. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mana yang kuat? Yang kuat adalah yang ada di dalam sidang pengadilan. Oke. Saya ingin kembali ke Bang Nelson. Bang Nelson, dalam sidang hari ini JPU menghadirkan beberapa orang saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, kemudian ahli IT, DNA, dan forensik. Kalau dari perspektif korban sendiri, kira-kira substansi apa yang penting untuk digali oleh majelis hakim dari saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini? Ada dua model yang kita sampaikan tentunya. Apa yang saksi ahli katakan ya, ini menurut jurisdiksi pengetahuan beliau. Tetapi yang sudah nyata tentunya jangan dilupakan kita yang langsung di kejadian, kita catat, kita lihat saksi yang kita siapkan termasuk para medis. Ini harus ada dua studi banding. Kita nggak tahu saksi ini saksi yang meringankan, yang memberatkan dari pihak mana. Tetapi harapan kita ya saksi itu atau saksi ahli netral lah pada dari segala sisi ya. Artinya bisa dia menerima kesaksian, notulen, hasil kesaksian yang kita peroleh. Termasuk bisa membandingkan. Tetap kami masih belum bisa menerima yang dikirim oleh pihak kepolisian, forensik itu. Termasuk kita meminta yang dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut itu baru kesaksian yang dari kita. Karena ini seperti kami langsung, saya 1 meter dari mayat itu, jadi tahu. Tetapi kita punya hak keterbatasan karena kita wakilkan oleh para saksi-saksi yang sesuai dengan medis tadi. Dan ini ya kita aktekan. Oleh karenanya
tiba pada keputusan hakim nanti, ya hakim memiliki tugas mulia itu ada 3, menafsirkan, membentuk, dan tentunya memutuskan ya mana yang benar-benar. Kembali tadi contoh, untuk mematahkan dalil tembak menembak itu jangan diungkap lagi lah. Termasuk pelecehan seksual itu nggak ada itu. Kenapa itu Bang, kurang relevan? Ya, bukan itu, karena sudah dibuat SP3, SP2 HP, bulan-bulan sekian bulan yang lalu kok diangkat lagi. Ini pelakunya kan ahli penyidik internasional dunia. Contoh jenis senjata saya lupa, jenis peluru saya lupa. Aduh, jadi macam mana mau kesaksian yang lainnya yang sudah terpengaruh, yang sudah keruh dan sebagainya. Ya memang mungkin hanya itu strategi yang bisa dilancarkan ya oleh kuasa hukum. Bang Nelson kayaknya Mesti ada yang jujur, contohnya kawan-kawan yang dari kepolisian mengaku penyesal dan sebagainya. Inilah yang alat bantu yang bisa korporasi nanti diciptakan hakim bahwa ini perencanaan atau tidak. Demikian. Baik. Mungkin untuk Prof. Muzakir sendiri ketika kita lagi-lagi melihat banyaknya ketidaksesuaian yang ada disampaikan oleh para terdakwa dan juga saksi-saksi yang ada di sekitar mereka dalam berita acara pemeriksaan dengan apa yang disampaikan dalam persidangan. Apakah Anda cukup optimis dengan objektivitas dari para majelis hakim untuk memutus apa saja bagi para terdakwa ini? Baik ya, yang saya ingin catat begini. Jadi kalau ada keterangan terdakwa ternyata dia nggak sesuai, itu haknya terdakwa ya. Bahkan terdakwa boleh diam 1000 bahasa di sidang pengadilan juga boleh gitu. Oh. Artinya iya dia kan udah disumpah, Prof. Kalau terdakwa kan tidak disumpah ya. Kalau dia sebagai saksi disumpah gitu. Nah, jadi itu harus dibedakan. Kalau terdakwa itu boleh diam aja boleh. Itu haknya terdakwa. Jadi kalau misalnya diam juga nggak boleh dipaksa untuk bicara juga tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah alat buktinya itu yang harus penting. Sejak dulu saya ingin menyampaikan, saya berharap bahwa dokter yang memeriksa jenazah korban itulah yang harus segera untuk diajukan. Jangan sampai timbul spekulasi yang lain gitu. Saya jujur aja dalam proses pemeriksaan saya kecewa. Itu seharusnya haknya terdakwa untuk beralibi atau beralasan kenapa dia melakukan itu, perbuatan itu, terus kemudian menuduhkan pemerkosaan dan sebagainya. Itu haknya dia gitu ya. Tapi itu jangan ditarik masuk sebagai pokok utama gitu. Ini udah melenceng begitu ya, Prof, pokok ya? utama. Itulah makanya saya agak bingung ini. Ini yang mengundang dari proses sidang itu jaksa atau hakim gitu. Hakim sebenarnya fokus yang di sidang pengadilan itu membuktikan dakwaan jaksa terlebih dahulu. Ya, misalnya ini menarik hari ini bahwa ini peluru itu seperti apa dan matinya dari mana dan seterusnya. Yang tadi belum menangkap itu kira-kira di antara sekian peluru itu yang mematikan yang mana itu belum terungkap di situ. Dan kalau yang mematikan apakah pelurunya tersangka Eliezer atau peluru yang lain, yang itu pelurunya siapa? Ini nampaknya belum terungkap secara umum atau secara lengkap begitu dari hasil forensik dari dokter tadi. Ini masih saya menunggu ya, karena itu yang penting hari ini itu gitu ya. Dan inilah kata puncak dari pembuktian itu ya hari ini terutama terkait dengan proses kematiannya itu gitu. Dan itu barulah kemudian ditarik ke belakang siapa pemegang peluru itu dan kemudian ada nggak senjata sidik jari dan sebagainya, saksi dan sebagainya. Fokus saja, kalau itu sudah selesai silahkan nanti diberi kesempatan pada terdakwa untuk mengajukan alibi, alasan macam-macam yang kira-kira dia meringankan gitu ya. Boleh saja. Gitu. Baik Prof. Profesor Muzakir dan juga Bang Nelson, kami dapat poinnya, tapi kami harap memang agar ya lagi-lagi persidangan atau majelis hakim bisa fokus ya dalam pokok perkara ini. Terima kasih Prof. Muzakir, dan sebelumnya juga ada Bang Nelson Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Anu Sore hari ini. Salam sehat selalu, terima kasih, sampai jumpa. Kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung anjlok menewaskan 2 orang. Ya, tetaplah bersama kami, Anu Sore segera kembali.